Selamat datang di Prodi Talk Institut Seni Indonesia Surakarta. Dengan semangat membara, daftar aja nggak usah bilang-bilang. Tidak juga kau. Perkenalkan, nama saya Hendrawan. Mary Angelika Edelin. Aku Adi. Gloria Kristina Mumpuranto, biasa dipanggil Oi. Luhung Arinata. Amel. Video Puspandari. Gadita Putra Asmoro. Bina Budiwiono, biasa dipanggil Bina. Sama aku Lia. Bagus Bintang Pamungkas. Ahmad Satria Diamar. Aku Senda Natasha, biasa disapa Senda. Nathaniel Sevaro Devanata. Olivia Mandayan Kurniawan. nama saya Fauzan Alifi. Dewi, panggil saja Dewi. Anwar. Di Prodi Film dan Televisi. Jurusan DKV. Mahasiswa teater. Aku dari Seni Murni. Prodi Pedalangan. Aku dari Prodi TKS. Aku dari Prodi Desain Mode Batik. Aku dari Kria. Prodi Fotografi. Aku dari Karawitan. Dari program studi seni intermedia. Aku dari jurusan etnomusikologi. Prodi Animasi. Di Prodi Keris. Dari desain produk industri. Program desain interior. Angkatan 2023. Angkatan 24. Angkatan 2020. Angkatan 2023. Angkatan 223. Aku angkatan 24. Angkatan 22. Aku dari Kria 24. Angkatan 2023. Aku dari angkatan 22. Angkatan 2024. Angkatan 2024. 24. Angkatan 24. Angkatan 2023. Kodam Siput Marata. Dengan semangat membara, aku akan menempa dengan penuh cinta. Gimana sih cara kamu mendapatkan restu dari keluarga kamu untuk bisa masuk ke prodi yang kamu inginkan? Kan awalnya saya gap year, akhirnya kuliah aja loh, daripada nggak ngapa-ngapain. Aku sejujurnya nggak pernah dilarang-larang buat milih jurusan apa. Sebelumnya itu aku udah ngebuktiin ke orang tua aku kalau misalnya aku bisa ke jurusan-jurusan lain. Kayak waktu itu aku sempat keterima ke kedokteran, keterima juga ke tekpam. Tapi aku lebih pilih ke seni karena nggak tahu ya, mungkin lebih passion. Aku tumbuh dari SMA udah berteater dan di bidang keaktoran. Keluarga aku tuh suportif. Emang kebetulan dari dulu dari kecil aku suka gambar. Sebenarnya dari kecil udah passion sih di pedalangan, jadi buat daftar di Prodi Pedalangan juga udah dapat restu dengan mudahnya gitu. Lama, minta ke TKS, enggak. Sebenarnya kayak ya minta izin biasa, mama ke TKS gini-gini, TKS itu apa, aku jelasin, sudah. Karena di rumah aku ada industri batik, jadi waktu aku bilang mau apply di desain mode batik di Surakarta ya udah langsung ACC gitu aja sih. Aku tuh coba-coba terus alhasil keterimalah diisi, jadi ya udah jalanin aja gitu. Aku daftar kuliah ya? Oke. Awalnya malah aku tuh nggak yakin sendiri gitu, tapi karena mamaku meyakinkan bahwa aku punya kesempatan besar di jurusan di bidang karawitan ini, jadi mamaku meyakinkan aku untuk masuk di Surakarta. Daftar aja nggak usah bilang-bilang. Orang tua saya membebaskan saya untuk memilih apapun. Kedua orang tuaku dulu itu juga sudah pernah menuntut ilmu di Institut Seni Indonesia Surakarta yang pada waktu itu masih Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta atau STSI Surakarta. Jadi kalau caranya nggak ada cara yang spesifik sih, karena buat dapet restu itu gampang banget. Ini pilihanku buat kuliah apapun jurusannya, yang penting untuk mencapai tujuan di cita-cita yaitu di ranah musik, orang tua pasti ngedukung. Keluarga saya itu kayak freedom speech banget. Memang papa saya suka gambar dari masa dia muda, jadi saya dikenalkan dunia gambar juga karena dia. Untuk restu kebetulan saya sudah tidak punya kedua orang tua, jadi murni keinginan saya sendiri sebagai kepala keluarga ingin mengangkat harkat dan martabat keluarga. Ketertarikan saya di bidang seni dan juga visual, salah satunya adalah prodi ini. Tentu juga ada prodi lain, tapi karena dari pertimbangan orang tua mengingat nama dari prodi ini ada embel-embel kata industri, tentu lebih menjanjikan. Masuk isinya udah izin, jadi kalau udah keterima, kebetulan aku kan keterima dari SNBT, kebetulan langsung keterima, langsung diizinin, nggak perlu, soalnya udah komunikasi dulu kan dari awal. Kalau kuliah yo belajar, praktek kan biasa. Nah kalau di luar biasa kita tuh syuting, biasanya orang-orang film gitu, pokoknya megang kamera. Tapi biasanya banyak hal sih yang dipelajari kalau di prodi film. Misal kayak
tata kamera seperti apa, tata cahaya seperti apa, habis itu tata suara seperti apa, banyak sebenarnya. Dan kebetulan kita kan film dan televisi, jadi juga belajar televisi gitu, gak cuman film. Contohnya nguli ya, itu kalian bakal sering megang gergaji, palu, itu sering banget ya. Terus menggambar juga pasti, terus ada coding juga, banyak sih sebenarnya, bener-bener banyak banget, semua dijamah di situ. Bermain. Jadi kita tuh kuliah tuh kayak nggak kuliah gitu loh. Jadi bermain kayak ya udah kayak kalau ketemu dosen ya biasa aja. Kadang-kadang jalan-jalan tapi sambil gambar, terus disatuin dalam ruangan, terus kita harus gambar objek di depan kita serealistis mungkin, dan buat karya sih. Bermain wayang ya yang pasti, tapi juga nggak melulu tentang wayang, kita juga belajar bermain gamelan, alat musik gamelan, dan belajar teater juga. Mungkin lebih ke materi, cuma ada beberapa mapel kita kunjungan keluar. Habis itu kita riset, kita cari tahu, ngulik-ngulik. Terus nanti dibuat jurnal. Menggambar, melukis, terus ada membatik nanti ada batik tulis, batik cap, batik putimo, mungkin ada printing juga, terus ada menjahit yang pasti, ada tata panggung cahaya, ada fotografi, ada koreografi modeling, eksperimen kreatif, sama yang terakhir ada mata kuliah wajib sih, metopen ya. Mempelajari tentang kerajinan seni yang mengutamakan fungsi lah. Pertama motret, kedua motret juga, ketiga motret tapi di air, ketiga itu keempat motret tapi bertanggung jawab. Nabuh gamelan, tapi jangan salah karena kita juga punya matkul filsafat atau teori musik barat dan lain-lainnya. Mungkin mayoritas memang teori karena seni intermedia bakal erat kaitannya dengan seni-seni konseptual. Riset, jadi kita itu harus kepo tentang hal apapun. Setiap mata kuliah itu kita ada praktek dan juga ada mata kuliah teori. Tapi mayoritas kita setiap hari pasti isinya ya mata kuliahnya ya pasti kegiatannya menarik. Etnomusikologi itu dibagi 3. Ada dari kata etnik, musik, dan logos, yang artinya itu mempelajari ilmu dan mengkaji musik, tetapi dengan berbagai sudut pandang. Menggambar dasar, nirmana juga ada kita. Untuk semester 2 kita kebetulan sudah mulai berkecimpung ke dunia animasi. Kita mulai belajar tentang storyboard, penulisan naskah, dan hal yang akan mempersiapkan untuk produksi animasi sendiri. Ada mata kuliah museologi, terus teknologi dan bahan, terus lanjut menghafalkan nama-nama kayu yang bagus untuk bilah keris. Ada gambar 2D dari menggunakan komputer, ada gambar proyeksi, ada juga sejarah desain seperti lain. Seiring berjalannya waktu semester 3, nanti teman-teman bakal materi-materi fundamental itu bakal lebih dispesifikkan lagi. Kayak bikin nirmana, menggambar hewan, menggambar manusia gitu. Terus sama kalau udah semester, ya mungkin semester 1-2 tuh mirip masih manualan. Terus semester 3-4 itu udah mulai menjurus ke mata kuliah perancangan, kayak perancangan interior rumah tinggal, perancangan interior publik, bahkan perancangan taman pun juga ada. Apa sih skill random atau unik yang ternyata berguna banget nih? Yang paling berguna di Prodi FTV adalah punya teman banyak. Skill DIY itu tuh berguna banget, apalagi selama semester 1 itu pengerjaan nirmana, kayak kestabilan tanganmu tuh diuji banget di situ. Dari sejak SMA kan aku baca puisi dan ternyata berguna banget pas masuk mahasiswa. Begadang ya, karena apa ya, nggak bisa dipungkiri kita harus begadang terus untuk mengerjakan semua tugas. Dari sebelum masuk aku udah sedikit belajar tentang nada-nada diatonis. Zaman sekarang di pedalangan pun udah sedikit ada kemajuan tentang garap atau iringan pedalangan tuh udah mulai ada diatonisnya, dan skillku itu cukup membantu juga di pedalangan. Kita jago cari jurnal, cari buku. Mungkin mewarnai sih. Skill untuk membaur sama orang-orang itu keren cuy, sangat-sangat berpengaruh menyelesaikan tugas.
soft skill berorganisasi. Ini ternyata kepake banget karena di semester 1 sampai 4 Kaprodi akan maksa kita in a good way untuk membantu memanage ujian kakak kelas kita, karena itu jadi salah satu syarat untuk kita nantinya ujian juga. Nyeriusin hal-hal yang nggak serius itu berguna, karena emang seni konseptual kan kadang emang out of the box ya, gitu-gitu aja sih. Presentasi sempurna dari segi penataan kata, bahasa, percaya diri, poin plus sih bagi dosen. Itu akrobat itu unik ya. Mungkin itu akan sangat berguna di Prodi Tari karena ada beberapa mata kuliah yang memang membutuhkan keuletan dari tubuh teman-teman yang mungkin bisa kayang, bisa split, bisa peroda, bisa salto, itu akan sangat berguna sekali di Prodi Tari. Tentang sosial gitu. Ketika sebelum masuk animasi itu memang kalau gambar tuh sekali setiap bulan merah mungkin, nggak mungkin purnama. Jadi ketika masuk dunia animasi ini saya jadi belajar untuk gambarnya lebih cepat. Mengukir nanti bisa untuk warangka atau gagang, terus menempah itu juga perlu skill yang harus terus dilatih ya. Tapi pertemanan itu adalah hal yang krusial dalam prodi ini, dalam hal aspek apapun juga sangat berpengaruh ya. Bakat terpendam yang bisa mempertahankan diri untuk tetap ada di prodi ini karena ya kemungkinan bakal jarang tidur. ST Kampul. Tahu bakso Mas Bayu. Kantin Semilir. Antrian Pak Wito mungkin. Jamu Bekonang. Kantin Yudhistira. Ayam penyet Bandungan. Di DKV cuma gambar-gambar, itu mitos. Bikin artistik ketika ada pertunjukan gitu, biasanya kita itu dilemparin sama kuas atau diusilin sama penghuni situ, penghuni kampus. Mau dapat nilai bagus, itu kita harus berani debat atau berani mengungkapkan apa hasil karya kita tuh ngomongin apa sih. Kalau ada cutting bilang semester ini matkulnya gampang nih, nggak usah takut. Kalau kamu dari mahasiswa jurusan Karawitan ISI Surakarta itu biasanya bisa nabuh semua rician gamelan. Karena biasanya orang-orang tuh kalau memandang kita sebagai mahasiswa jurusan Karawitan ISI Surakarta itu pasti, oh kamu bisa nabuh semua rician gamelan. Mungkin untuk basic ricikan seperti celentem, bonang itu mungkin bisa, tapi kalau rician ngajeng seperti gender, bab, kendang, sinden itu nantinya kita akan disuruh memilih di antara 4 ini. Koreo itu cuma belajar tentang tari. Kamu belum bisa dikatakan anak tari kalau kamu belum pernah merasakan latihan lebih dari jam 11 malam. Setiap tahun pasti ada yang keluar. Fun fact, kalau di DI itu pasti punya ini, tabung gambar. Action gitu ngomong aja. Selamat datang di Prodi Talks Institut Seni Indonesia Surakarta. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas prodi-prodi yang ada di ISI Surakarta. Pokoknya silahkan kalian tonton videonya dari awal sampai selesai biar kalian tahu prodi-prodi apa aja sih yang ada di ISI Solo gitu. Nah, itu aja sih. Selamat menonton videonya sampai selesai. Ngerajut atau main pipe cleaner, aku kebanyakan crafting or DIY. Terus juga aku siding ke modeling gitu, which kalau misalnya kalian masuk DKV itu harus bisa juga ya guys berpose. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan tidak lebih peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ini namanya Gadis Nusantara. Aku buat ini pas kemarin ada open pameran, itu Solo Menggambar, jadi semua orang Solo bisa masuk atau bisa daftar ke situ. Jadi ini Gadis Nusantara yang mempresentasikan budaya Indonesia. Angget tenggayo ngekono
Risang Ramandaya Pati ana yaksa kuncang Rama. Ini adalah wayang namanya Hanoman atau Risang Ramandaya Pati. Ramandaya Pati adalah nama lain dari Anoman atau Kapiwara atau Senggana. Anoman memiliki banyak nama. Mungkin kemarin kita udah handle beberapa event. Yang kemarin itu Hari Wayang Dunia tahun 2024. Habis itu Kata Bunyi Forum tahun 2024 juga. Dan terakhir kemarin Sukanoran di 2025. Tirta Racana. Untuk karya ini sendiri kemarin aku bawa di perlombaan Bojonegoro Wasra Festival di Bojonegoro sendiri. Jadi aku bawa nama dari Dekernasda Kabupaten Pacitan, di mana ini bentuk visualnya terinspirasi dari Goa Gong yang ada di Pacitan. Mungkin batik tulis sih. Batik tulis itu kayak mulai dari sketsa, terus menyanting, terus mewarna, terus sama itu sih apa? Yang terakhir dilorot. Dalam fotografi kan lebih sering motret gigs contoh. Jadi mungkin ada beberapa foto gigs yang bakal ditampilin dan juga foto model yang bakal ditampilin ada beberapa juga. Nah, ini adalah video aku waktu ujian karawitan wayang gedog di RRI Surakarta. Ini waktu aku ngendang kiprah Klono Genjong. Ini sempat aku posting di TikTok dan menghasilkan apresiasi yang luar biasa dari teman-teman semuanya di Indonesia mungkin, dan juga dari dosen-dosen juga kesannya bagus. Oh, karya yang udah aku buat judulnya karya di semester 2 kemarin yang secara visual sih emang TV, terus aku tempelin celana dalam, pakaian dalam gitu. Membahas tentang efek buruk dari pornografi. Ya itu sepertinya bisa jadi salah satu contoh karya seni intermedia yang konseptual. Jadi sesuai dengan prodi saya, koreografi inquiry, seorang konseptor. Dari mulai sebelum saya berada di Solo, dari Kabupaten Tuban, berkarya dalam bidang I.O. fashion modeling. Jadi saya bikin event-event lomba modeling dalam naungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Tuban. Hal itu sudah sejak tahun 2022 dan berlanjut sampai hingga sekarang. Saya dan juga teman-teman dari Delegasi Institut Seni Indonesia Surakarta sedang bermain-main di Sanggar Sri Warisan Singapura untuk mengajarkan tari Gambyong Pareanom. Dan tari ini memang sudah banyak dikenal khususnya di daerah Jawa Tengah karena tari Gambyong Pareanom itu lumayan familiar untuk kami, dan memang menurut kami itu adalah tari yang tidak bisa dibilang ringan, tapi untuk diajarkan itu bisa enjoy gitu. Baik itu tugas audio visual, baik itu foto dan video, terus proses pembuatan 2 kali jingle tahun kemarin dan tahun ini. Juga pembuatan artikel-artikel yang sudah diupload. Untuk karya pertama memang saya lihat itu karya saya mungkin belum maksimal buat saya. Soalnya memang masih baru belajar pakai pentap. Tapi seiring berjalannya waktu saya terus berlatih, dan dengan dukungan teman-teman yang selalu kayak memberi saran kritikan, jadinya saya punya perkembangan, dan sekarang saya sudah sampai di titik di mana saya sudah bangga sama karya saya sendiri. Jadi ini karya keris pertama saya. Ini keris dengan dapur brojol dengan panjang 43 cm dengan material nikel, besi dan baja. Banyak sekali konseptual, terutama kita membuat ada semacam korek, ya, seperti tadi yang saya bilang di awal, dari connecting the line, variabel-variabel lain dikorek. Korek fungsinya untuk membakar. Apa saja variabel selain membakar dari korek, yaitu kebutuhan untuk ketika misal ngomong survival, kita kebutuhan untuk alat mencongkel, alat survival. Makanya kita membuat suatu kit, ada obeng, ada pisau, dikaitkan dengan korek menjadi suatu produk yang lebih ergonomis dan juga fungsional. Ini semester 3 kemarin, aku di perancangan interior rumah tinggal sempat bikin maket luasan
Bangunannya tuh sekitar 320 meter dan itu dibikin di skala 1:50. Orang-orang sini aneh-aneh sih menurutku ya. Nggak tahu kenapa kayak, nggak sih, mungkin karena kebetulan aku orang Kalimantan kan, luar Pulau Jawa. Sekali ke Pulau Jawa masuk kampus seni. Yang aku imagine kalau misalnya masuk ke kuliah itu kayak dosennya tuh bakal strict semua orang pada individualis gitu, terus pada asik sendiri lah gitu. Makanan di sini tuh murah-murah banget. Gak tahu kenapa cowok-cowok seni murni itu pasti selalu baju hitam, denim, terus vest atau apa, terus rantai-rantai tuh banyak banget. Mungkin ini ya, ternyata buat ngebon atau minjem tempat pendopo misalkan TB itu perlu surat bersurat dan itu nggak semudah yang saya bayangkan ternyata. Mungkin fashion sih. Mahasiswanya fashionable sih. Mata kuliah kayu sih, soalnya kan dulu aku nggak pernah kayak pegang-pegang alat-alat tata terus kayak mesin. Mungkin dari fashion itu juga salah satu. Kita sebagai mahasiswa tuh bisa juga deket sama dosen kita. Kita bisa menganggap mereka sebagai teman curhat kita dan kita tuh mereka tuh sangat open gitu ke mahasiswanya. Sebenarnya nggak ada sih, aku orangnya open dengan hal-hal baru. Mayoritas skena parah, jadi kayak pas lihat ternyata oke juga kepake. Lebih kepada fisik sih, karena di prodi tari itu kita kan melibatkan 95% itu melibatkan fisik. Kampus 1 dan 2 itu beda dimensi. Mungkin makanan Solo itu buat mereka terlalu manis. Sebelumnya saya itu orangnya yang cukup mager ya, berolahraga semacam itu. Ketika kita dihadapkan dengan penempaan yang membutuhkan fisik yang sangat kuat, mau nggak mau saya juga harus merubah pola hidup saya seperti berolahraga, terus bangun tepat waktu. Banyak sekali mungkin pelajaran yang diambil dari beberapa orang hebat yang saya temui di sini, bahkan even dari orang-orang yang istilahnya mereka lagi berkesedihan tapi menyublimasi bagaimana mereka sedih, menyublimasi bagaimana kemarahan mereka, itu lewat suatu karya yang menurutku keren-keren banget orang ini. Desain interior hampir semuanya pada ambis. Ada satu festival film, nama festivalnya Sinema Akhir Tahun. Yang deket ini nih ada DKV ACT, itu bentar lagi, jangan lupa datang guys. Terus yang kedua ada Type Fest yang diadain 2 tahun sekali. Parade teater Nusantara, tradisi Nusantara. Ketika Halloween itu pasti seni murni mengadakan acara. HWD, Hari Wayang Dunia, Batik Art Fest. Pameran Nanina yang dimana itu pameran yang dilaksanakan di akhir semester. Solo Foto Festival. Dapur Bunyi sih. Hari Tari Dunia 24 jam menari. Acara yaitu Al Etno. Fest kompetisi karya, jadi kita antar angkatan itu memamerkan karya kita untuk dikompetisikan. Coming soon ya, tapi untuk sekarang saya bisa bilang satu kata yaitu transmutasi. Event composition itu event DI dari Hima prodinya. Setelah lulus kuliah nanti kira-kira kamu ngapain? Masih di seputar film lah dan media paling ya konten. Itu urusan nanti ya, itu urusan belakangan lah. Belum kepikiran apa-apa, tapi kalau mau yang agak ya santai mau ngapain, buka toko piercing ya. Ini semua aku piercing sendiri guys. Freelance aktor. Freelance pasti sih, tapi aku berusaha untuk merealisasikan tujuan awalku untuk masuk seni murni itu membuat galeriku sendiri. Lanjut S2. Bismillah, S2. Doakan sih S2 lanjut ya. Nyari-nyari beasiswa lah buat lanjut S2. Di dunia kreatif, jadi buruh serabutan tadi, freelance. Karena aku sekarang juga sedang mengajar SD, SMP, dan SMA, aku akan melanjutkan hal itu. Menjadi seniman. Insya Allah S2. Jadi kalau ada uang pengennya lanjut S2, tapi kalau untuk yang lebih realistis sebenarnya aku pengen mengajar, tapi untuk ke waktu yang kedepannya lagi, untuk yang masa mendatang itu pengennya bikin yayasan yang dia fokusnya lebih kepada pelestarian budaya. Yang penting bisa mencapai target dan meraih banyak prestasi
S2 sementara belum, karena kan mau lihat dulu nanti saya lanjutnya gimana. Tapi untuk sementara ini saya juga sebenarnya pas kuliah ini sudah nyambi-nyambi buka open commission. Bisa lanjut S2 atau mungkin istirahat dulu, kita membuka pesantren tempat menempa seperti itu. Fokus kepada diri saya sendiri, membangun sebuah IP, mengembangkan IP tersebut, mengaplikasikan pada suatu produk entah apapun itu. Pengen jadi profesional desainer aja sih. 1, jangan egois. 2, jangan ngerasa paling pinter. 3, jangan ngerasa paling jago. Kejarlah impian lu gitu, jangan kemana-mana, jangan lupa asal kalian dari mana, jangan lupa tujuan kalian kesini tuh ngapain, jangan kecewakan orang-orang di sekitar kalian. Kalau kalian mau jadi artis atau jadi masuk di dunia entertain, menurutku kurang cocok kalau masuk prodi teater. Tapi kalau kalian mau belajar tentang keaktoran, penyutradaraan, terus mau belajar tentang kehidupan gitu, karena kan teater kan itu adalah sebuah ringkasan dari kehidupan itu sendiri kan, itu cocok banget kalau kalian masuk teater. Tapi menurutku kalau mau jadi seniman bukan cuman skill yang diandalkan, tapi bagaimana kalian bisa cari relasi terhadap kawan-kawan seni yang lain. Jangan takut kalau misalnya belum bisa gambar sebagus ini, sebagus itu, atau kalian minder dengan skill gambar kalian. Tenang aja, kita belajar dari nol banget. Selamat masuk di Kawah Chandra di Muka ini. Pokoknya semangat terus, jangan patah, jangan putus buat belajar. Kejar terus apa matkul yang penting, jangan sampai ketinggalan semester. Semangat aja ya, nggak usah terlalu sepaneng. Jangan pernah buat numpuk tugas. Kalian ngerasa ini salah jurusan atau diterima di pilihan kedua atau terakhir ya, tapi mungkin dari kesalahan ini kalian bisa mempelajari lebih dalam atau lebih lanjut tentang prodi kria ini. Ojo males. Kalian harus rajin-rajin latihan. Jangan lupa minum air putih. Semangat buat para maba Institut Seni Indonesia Surakarta. Teruslah kalian meraih apa yang kalian inginkan, apalagi di dunia seni. Maka ketika kalian sudah bisa masuk, silahkan mari kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Komunikasi adalah kunci kesuksesan. Tanpa komunikasi yang hebat, belum tentu jadi orang yang hebat. Santai aja, nggak usah dipikir, jangan takut. Harapan, cita-cita, takdir, waktu, dan impian adalah hal yang tidak bisa dihentikan. Selama manusia tetap mencari makna kebebasan, kita tidak akan pernah berhenti. Selalu merangkul teman kalian, dan juga tidak ada hal yang sia-sia dari pertemanan, tergantung apa yang kalian mau ambil dari pertemanan itu sendiri. Menurut aku sih arsitektur sama interior tuh mirip-mirip ya. Cuma setahu aku arsitektur tuh lebih ke fasad bangunannya. Apalagi diisi arsitekturnya by design. Jalanin aja karena emang berat, tapi tetap dijalanin aja.